Oke, selamat siang. Hari ini kita ada sebuah demo produk baru ya. Jadi namanya adalah KeyRescue V1.7. Artinya dia sudah bisa support ke beberapa tipe lebih dari satu ya. Ini tipe V1.7. Jadi untuk interface-nya seperti ini tampilannya. Kemudian untuk konsolnya ini ada 3 tombol. Ini up dan button up atau ke atas ke bawah, kemudian yang ini enter. Jadi langkah untuk penggunaannya jadi seperti apa? Nanti kita simulasikan untuk membaca ID ECM yang ini ya. Ini K59 Vario, kemudian yang bawah ini PCE K97, kemudian ini ada satu lagi nanti K2S ya. Jadi nanti kita simulasikan, kita udah baca ID-nya. Jadi ID-nya yang pertama itu untuk K59 adalah ini ya, 1350198755. Untuk pin outnya itu ini adalah ground VCC, dan ini kalen. Jadi yang dipakai adalah ground VCC kalen ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk toolsnya seperti apa cara pengoperasiannya. Yang pertama kita setting dulu. Kalau kamu tekan ke atas atau ke bawah, nanti kita akan ke konsolnya. Jadi yang pertama, kalau salah tekan misalnya ke atas gimana? Nanti akan ada peringatan tekan ke bawah karena ke atas nggak ada menunya ya. Jadi tekan ke bawah. Oke, kalau ditekan enter, jadi dia akan jalan. Jadi hanya ada satu konsol ke bawah, tekan ke bawah. Nah di sini ada read ID K59 menunya ya. Kemudian clear ID itu untuk menghapus ID ECM yang ada di dalam ECM. K59, K97 dibaca, kemudian K2S ya. Clear K97, baca K2S, kemudian clear K2S ya. K59 ya. Nanti kita akan tambahkan menu beberapa tipe ECM lainnya. Jadi untuk penggunaannya bagaimana ya? Nanti untuk untuk tipe ECM-nya sendiri, untuk K97, K0W, dan K1Z itu memiliki protokol yang sama sebenarnya. Kalau pakai ini pun bisa, tidak bisa saya tambahkan pun bisa. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan kita tambah saja. Kalau K59 dia protokolnya berbeda. Kemudian K2S ya, K2S ini protokolnya juga beda. Ini punya Vario 160. K2S, K3V, K2V itu protokolnya sama. Jadi yang beda itu hanya ada 4 protokol yang sementara ini ada. Kemudian untuk nanti update-nya juga kita gratis. Jadi teman-teman yang beli nanti tidak usah takut untuk update-nya ya. Jadi kita akan bantu untuk update-nya. Jadi langkah yang pertama adalah kita mau baca K59 ya. Pinnya itu ini ya, pinnya. Kemudian ID-nya adalah ini. Jadi bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah kontak. Ini adalah adapter untuk power supply. Kemudian ini soketnya. Ya, soketnya ini nanti ada opsional soket bisa ke motor. Kemudian ini untuk dikerjakan ketika tidak di motor. Langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama kita masuk pilih jenis ECM-nya. K59 ya. K59. Oke, kalau sudah pada mode K59, langkah selanjutnya adalah kita tekan enternya ya, read ID, artinya kita akan membaca ID. Tekan enter, ikuti perintah, off kontak ya, off ya, kemudian on. Tuh. Setelah kita on, proses meminta ID akan berjalan, kemudian proses membaca ID. Jadi ID ECM-nya adalah ya 135019875. Sama ya, 135019875. Ini adalah ID yang ada di ECM. Jadi teman-teman kalau seandainya menggunakan ECM yang berbeda ID, apakah bisa? Tidak bisa. Misalnya motor yang ini dipindah ke ECM yang satunya, motor yang lain itu tidak bisa. Jadi ini harus dihapus. Nah, langkah untuk menghapusnya adalah clear ID atau renew ECM ID ya. Bahasanya itu bisa berbeda-beda, tapi tujuannya adalah menghapus ID yang ada di dalam ECM ini. Kemudian sudah ya, selesai ECM-nya terbaca. Kemudian kalau seandainya tidak terbaca, kita bisa ulangi langkahnya.
Jadi langkahnya adalah refresh alatnya dulu, matikan, kemudian power supply kita lepas, kita colok, kita lepas ya, nanti dia akan mati, kemudian colokkan lagi, ya. Setelah itu kita tinggal masuk, ya, tinggal masuk ke menu K59, baca K59 atau read ID K59, tekan enter, off kontak on off 2 kali ya, kemudian ikuti on, oke on, oke meminta ID ECM, proses, ya. Nah, ID-nya akan tetap sama karena ECM-nya hanya memiliki satu ID ECM ya. Kemudian kita bisa tulis ID ECM-nya untuk kita daftarkan ke remote baru. Seandainya ID ECM-nya sudah tidak bisa digunakan atau sudah dihapus penyandingan, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghapus ID ECM-nya. Kemudian kita bisa hapus juga ID ECM yang di remote, atau kita bisa pasangkan SCU baru beserta remote baru. Itu langkah yang paling mudah, atau bisa dibantu kalau memang tidak bisa, nanti bisa digunakan tools yang lain, misalnya kayak Smart Tool ya, atau Easy Scan, atau produk-produk yang lain itu bisa membaca dari SCU. Kalau ini kan kita membaca data dari ECU-nya. Jadi ada dua mode membaca nomor ID. Yang pertama dari ECU, kita baca dari memori ECU-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan tools seperti Smart Tool ataupun Easy Scan ataupun tools-tools yang lain yang beredar di pasaran. Karena ini terbatas pada membaca ID saja, karena harganya juga bisa 1/5-nya atau 1/7 atau 1/10 daripada harga yang beredar di pasaran. Seperti misal Smart Tool ini bisa 1/10-nya. Jadi untuk harganya sangat terjangkau sekali. Untuk varian atau fiturnya itu ada 3 varian. Yang pertama fungsi hanya scanner saja. Itu kita peruntukkan untuk teman-teman yang tidak punya scanner. Tidak punya scanner itu bisa beli scannernya aja. Atau misalnya dia mau beli versi yang kedua atau varian yang kedua, itu adalah scanner beserta renew ECM. Jadi fungsi renew ECM itu sangat-sangat penting sekali ya. Kita akan contohkan. Jadi seperti apa renew ECM? Kita matikan dulu, kemudian kita lepas power supply ya. Kita lepas untuk menghapus memori yang tersimpan di alat ini ya. Jadi kalau kita matikan dia akan hilang datanya, kemudian kita akan kembali ke menu utama. Pada opsi kedua, adapternya akan saya berikan saklar, jadi kita nggak perlu cabut lepas power supply ya. Bisa menggunakan power supply 12 volt atau opsional pakai baterai, itu juga lebih bagus pakai baterai ya. Langkah yang selanjutnya adalah menghapus ID ECM. Lalu langkahnya seperti apa ya? Kita nggak lepas ya ECM-nya. Tadi kan memiliki ID ini ya. Nih ID-nya 135019875. Nah ID ini akan kita hapus. Jadi langkahnya adalah clear ID ECM. Bentar, blur ya. Oke, langkahnya adalah yang pertama kita masuk menunya reset ECM ID ya, atau clear ECM ID. Read, kalau read itu adalah membaca, atau clear itu adalah menghapus. Jadi nanti bahasanya bisa kita sesuaikan pakai bahasa Indonesia kalau memang membutuhkan ya. Jadi saya gunakan bahasa yang fungsional saja, pakai bahasa Inggris. Clear dan read. Nah, kalau clear adalah menghapus ECM ID. Langkahnya seperti apa? Sama seperti yang tadi ya. Jadi kita bisa nyalakan, matikan kontak, kemudian tekan enter, atau misalnya kita tekan enter, tekan off, kemudian on kontak. Nah, dia akan melakukan proses. Nah, kalau gagal, dia ini kan gagal nih, tidak nyala nih, dia tidak akan terhapus ECM ID-nya. Jadi misalnya kita ulangi, kita baca, ya, kita baca, dia akan tetap ID-nya akan tetap ada, ya. Contohnya kita baca nih. Kita read ya, kita read, off kontak, terus saat nanti ada perintah on kita nyalakan kontak. Nah,
Ya, nyalakan kontak ya. Proses. Nah, ID-nya tetap tersimpan, berarti belum berhasil. Kita coba matikan unitnya. Ya, kemudian kita ulangi langkahnya. Oke, kita hapus sekarang. Hapus, clear, off, kontak, kemudian on. Clear, proses berjalan. Clear, selesai ya. Clear HMID. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba baca ID-nya. Kita baca ID-nya. Ya, kita masuk menu read ID. Nah, read ID ini kita tekan. Kalau sudah ada perintah on kan kontak. On. Proses ya, meminta ID ECM. Nah, ID-nya akan 0 gitu ya. Kalau ECM ID-nya 0 berarti ID-nya sudah terhapus gitu. Ya, jadi itu adalah tutorial penggunaan daripada renew ECM ID ataupun read ECM ID-nya ini dari data link ya. Untuk function yang lain nanti kita akan coba, tidak saya simpan dalam satu video. Tapi secara fungsi sama ya, mau itu Vario K59 atau K2S ataupun K97 PCI. Oke, terima kasih. Selamat siang.